Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Weto Channel, yang sudah selalu nonton video full durasi. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian Weto Channel tidak bisa sampai di sini. Terima kasih banyak. Pokoknya semoga kita sama-sama sukses. Semoga selalu diberi keberkahan, diberi rezeki yang berlimpah, tentunya rezeki yang halal guys ya. Amin. Malam ini Kak Weto ingin membahas masalah ini tuh kasusnya sedikit, bukan sedikit sih, kayak semuanya tuh pada kaget aja gitu. Malam ini tuh Kak Weto ingin membahas suatu kasus yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala guys. Simak videonya ya, hanya di sini ceritanya. Oke, kita mulai ya videonya dan kita sharing-sharing aja gitu. Ini tuh videonya ambil positifnya, buang yang negatifnya. Mungkin nanti akan ada yang komen, kok pakai cadar bahasnya begini gitu. Ini tuh biar edukasi aja guys, edukasi buat seluruh orang tua, bukan buat PMI aja sih. Ini tuh lebih ke buat orang tua sih, orang tua yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat, karena semakin kesini zaman itu semakin gimana gitu. Jadi pantauan orang tua tuh penting gitu guys, buat yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki gitu. Pelajaran juga buat saya, karena saya juga punya adik, punya keponakan perempuan banyak, punya keponakan laki-laki juga banyak. Jadi makanya saya bahas kasus ini. Oke, kita bahas. Ini tuh kasusnya itu ada sebuah berita yang dimana pelakunya ini tuh adalah anak umur 10 tahun yang telah melakukan hal senonoh terhadap adiknya sendiri guys gitu. Ini tuh kasusnya kasus orang Hongkong sih gitu, yang dimana adiknya ini tuh sudah dilakukan hal yang senonoh tadi itu sejak umur 3 tahun. Sejak umur 3 tahun adiknya ini tuh mengalami hal senonoh yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri guys gitu. Jadi si kakak kandungnya ini tuh dia tuh umurnya 10 tahun, si adik perempuannya ini tuh umur 3 tahun. Itu yang buat tuh kayaknya mencengangkan banget sih gitu. Jadi anak umur 10 tahun udah bisa melakukan hal seperti itu gitu. Aku aja tuh kayak dengar ini tuh kayak aduh, astagfirullahaladzim, sampai gitu ya. Namanya kan kita tidak pernah tahu ya, namanya kasus itu ya. Kasusnya itu awalnya itu si kakak laki-lakinya ini tuh menyuruh adik perempuannya ini, menyuruh atau meminta adik perempuannya ini mulai melakukan itu tuh kan di umur 7 tahun tuh, untuk melakukan oral seks di kamar mandi guys. Jadi dia tuh mengajak adiknya yang umur 3 tahun masuk ke kamar mandi dan melakukan oral seks itu. Dan dia tuh melakukan hal itu tuh tentunya di rumah tuh tidak ada orang tuanya gitu guys. Jadi dia tuh melakukan dari umur 3 tahun sampai ke umur 10 tahun gitu. Jadi si kakak laki-lakinya ini tuh menyuruh adiknya tuh pertama melakukan itu tuh oral seks itu, dia ajak adiknya ini tuh masuk ke kamar mandi dan dia menyuruh adiknya ini buka telanjang gitu, mandi sama. Dan pada saat pertama kali melakukan itu di umur 3 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, selang beberapa bulan di kejadian di umurnya 3 tahun itu tuh, kakaknya ini nih menyuruh lagi adiknya tuh, menyuruh lagi untuk mandi sama-sama di kamar mandi, disuruh telanjang lagi, dan dia tuh mengeringkan baju adiknya lah, mengeringkan rambutnya, bukan mengeringkan baju, mengeringkan rambut. Terus dia tuh yang membuka baju adiknya gitu-gitulah. Pokoknya itu pada saat itu tuh dari umur 3 tahun itu selang berapa bulan dia melakukan lagi sama adiknya gitu. Jadi bayangkan guys, dari umur 3 tahun sampai umur kayak 10 tahun, gimana nggak depresi gitu. Apalagi itu dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri, dan setiap hari yang dia lihat tuh kakaknya itu. Jadi setelah
kenapa masalah ini tuh terbongkar. Jadi maaf guys, aku tuh coba gitu ya bikin teks gitu mau sambil baca gitu ya, tetap nggak bisa, sorry. Jadi jadi si kakak si kakak laki-lakinya ini tuh mengajak adiknya tuh melakukan ini tuh, pertama tuh di umur 3 tahun itu. Selang beberapa bulan dia ajak lagi adiknya gitu, diajak mandi bareng, diajak, dia menyuruh adiknya nyemot punyanya dia gitu gitulah. Terus itu semua tuh udah pas di persidangan tuh si kakak laki-lakinya ini mengakui semua gitu. Dan kenapa ketahuan sama orang tuanya ini, si adik perempuannya ini tuh setiap hari tuh berusaha melukai dirinya gitu, kayak mau ituin apa sih, mau iniin tangannya tuh, mau diiris gini tangannya gitu, pokoknya mau menyakiti diri sendiri aja setiap hari. Jadi orang tuanya ini tuh sedikit bingung gitu, kenapa anak saya seperti ini gitu. Padahal di rumah tuh tidak pernah ada kekerasan, tidak pernah ada orang tuanya berantem di depan anak-anaknya gitu, tuh tidak pernah guys gitu. Jadi orang tuanya ini tuh sedikit bingung kenapa anak saya tuh sedepresi ini gitu. Apakah di sekolah mungkin di apa sih, dibully sama temannya atau apa gitu. Tapi dia tuh sampai menyelidiki di sekolahnya juga tuh nggak ada apa-apa gitu. Ya dia pergi sekolah seperti biasanya aja gitu. Ternyata dia tidak tahu anaknya di rumah itu mengalami hal yang senonoh dilakukan oleh kakaknya sendiri guys. Aduh, bayangin aja di umur 3 tahun begitukan kakaknya kan. Aduh, kita di sini tuh pada geleng-geleng kepala gitu, umur 10 tahun udah bisa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kasihan si adiknya yang perempuan ini sih menurut aku. Duh. Nah, si orang tuanya ini tuh mulai kebingungan nih, bingung kenapa anaknya seperti ini terus. Setiap hari anaknya ini berusaha menyakiti dirinya sendiri gitu, karena mungkin diancam terus kali ya sama kakaknya kalau dia tuh mau ngomong atau mau cerita sama orang lain, apalagi mau cerita ke orang tuanya gitu. Ternyata usut punya usut, si kakaknya ini tuh suka nonton film porno guys. Nah ini tuh, aduh, pelajarannya ya buat orang tua itu ya, benar-benar harus hati-hati yang sering kasih anaknya gadget ya. Kalau bisa itu, kalau kita mau buat akun 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 HP, email HP itu kalau bisa ya gitu, kita tuh mending pakai emailnya kita aja gitu. Ketika anaknya kita ini buka apapun di HP-nya itu pasti ketahuan di HP-nya kita, bisa kayak gitu gitu. Jadi apapun yang dia download, apapun yang dia nonton itu pasti kita bisa kita pantau di HP orang tuanya sendiri gitu, di HP-nya kita sebagai orang tua gitu. Karena kenapa saya bisa sharing ini juga, karena bos saya yang dulu tuh begitu. Dia tuh kasih anaknya main HP tapi emailnya tuh pakai emailnya dia. Jadi ketika anaknya ini ingin mendownload apa, ketika anaknya ini mau nonton apa di HP-nya itu pasti ketahuan di HP orang tuanya gitu guys. Jadi itu pelajarannya buat orang tua. Oke, kita lanjut. Si orang tuanya ini tuh mulai kebingungan dan akhirnya dia bawa anaknya ini ke dokter psikologi gitu. Dibawalah anaknya ini. Awalnya tuh anaknya tuh nggak mau, tapi dipaksa sama orang tuanya tuh. Pokoknya orang tuanya ini udah mulai bingung aja guys gitu. Dibawalah sama orang tuanya ini anaknya ini ke dokter psikiater ini. Ditanyalah, dari sinilah mulai kebongkar, kakaknya ini yang melakukan hal yang senonoh sama adiknya dari umur 3 tahun sampai umur 10 tahun. Nah ditanyalah, awal-awalnya itu dia nggak berani cerita, tapi setelah ditanya pelan-pelan sama dokternya ini, kebukalah di situ dia kasih tahulah, diajak sama kakaknya mandi bareng di kamar mandi, disuruh nyemot punya kakaknya, dan pernah diajak tidur juga di kamar kakaknya, tapi kakaknya itu di atas, dia di bawah, tapi nggak sampai melakukan hal itu. Cuman dia melakukan itu tuh kayak dia di atas, adanya di bawah gitu aja. Nah disitulah kebongkar semua apa yang dilakukan oleh kakaknya sejak umur 3 tahun. Dokternya aja tuh sampai bingung. Kata dokter itu tuh, ini adalah kasus yang pertama yang dia alami katanya selama dia bekerja
mengalami orang yang depresi gini gitu, orang yang mengalami depresi yang melakukan seperti ini tuh, katanya dokter itu tuh ini kasus yang pertama katanya gitu. Jadi udah diumumin juga di TV. Nah setelah itu diceritalah semua sama anak perempuan ini nih, cerita lagi nih, kakak saya tuh mengajak saya melakukan hal ini dari umur saya 3 tahun. Terus ditanya sama dokter, kenapa kamu tidak lapor ke orang tuamu? Karena saya tidak berani, karena kakak saya ini terus-terus mengancam saya. Dan oke ya, dan ini harus digarisbawahi juga, ini tuh tidak ada cc-nya guys, tidak ada ART-nya di rumah itu, tidak ada. Karena mereka tuh hanya tinggal bertiga aja katanya. Anak perempuannya itu, yang laki-laki yang pertama, yang kedua yang perempuan, sama bapak sama ibunya aja gitu. Jadi kakaknya ini melakukan itu tuh ketika orang tuanya pergi keluar gitu, kerja gitulah. Nah orang tuanya itu ya sampai sedih banget, sampai nangis ya, nangis ya, pengumuman aja tuh nangis. Karena kenapa saya tuh selama umur anaknya 3 tahun sampai umur 10 tahun ini tuh, dia tuh sedikit pun tuh nggak pernah menaruh curiga gitu anaknya yang besar ini melakukan hal itu. Jadi ternyata si kakaknya ini tuh suka nonton film porno, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh, dia tuh pernah mau pacaran, pernah sampai nembak-nembak cewek karena ingin melakukan hal itu. Tapi dia tuh tidak pernah, di setiap dia nembak cewek tuh mungkin ya, mungkin ini ya, mungkin karena nggak sedetail itu diumumin di TV itu ya. Mungkin dia bukan mungkin, dia memang mengakui kalau dia menembak cewek, mengajak cewek juga pacaran, tapi cewek-cewek tuh nggak ada yang mau. Karena mungkin si kakak laki-lakinya ini mungkin awal baru pacaran, mungkin langsung mengajak untuk melakukan itu kali. Makanya si perempuan yang setiap dia ajak perempuan pacaran tuh nggak pernah ada yang mau gitu guys. Jadi diceritain lah semua sama si adik perempuannya ini, diceritain, dibegitukan. Bahkan dia tuh sampai klimaks guys gitu. Jadi ini tuh kenapa Kaweto bahas ini tuh, kayaknya tuh gimana ya, pokoknya buat pelajaran lah buat orang tua gitu. Jadi hati-hati ketika punya anak yang main gadget gitu, harus benar-benar diperhatikan, itu yang pertama. Terus kalau bisa tuh misalnya email HP anak atau apa tuh, mending pakai email kita yang besar aja, supaya kita bisa ngecek, kita lacak anak kita tuh gimana di HP, kan masih di rumah kan. Kalau bisa tuh gadget tuh ya jangan kasih anak tuh keseringan lah gitu. Jadi perlu berhati-hati gitu. Jadi mungkin sharingnya Kaweto ini bermanfaat buat teman-teman gitu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran juga, bukan buat PMI juga sih, bukan hanya buat PMI, tapi buat seluruh orang tua yang mungkin ya menonton videonya Kaweto ini. Semoga bermanfaat. Dengan video ini mungkin kita ambil pelajarannya ya, untuk kita yang mungkin yang nonton ini belum menikah, mungkin nanti bisa diajarin ke anaknya mungkin nanti, atau yang mungkin sekarang anaknya masih kecil-kecil, itu wajib gitu. Dan alhamdulillah ya, kita tuh di dalam Islam pun diajarkan ketika umur anak kita udah berapa tahun, 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun tuh, kita tuh tidurnya harus sudah pisah. Karena kenapa? Jangan sampai kejadian seperti ini tuh terjadi, karena orang di sini tuh kan rumahnya kan kecil-kecil guys, jadi tuh ranjang, jadi tidurnya tuh di atas yang satu, di bawah yang satu gitu kalau orang sini. Karena memang rumah apartemennya orang Hong Kong tuh kecil-kecil guys, jadi jarang yang punya kamar sendiri-sendiri gitu. Ada sih, tapi kebanyakan tuh tidurnya tuh masih kecil-kecil kayak gitu tuh, disuruh tidur bareng aja gitu, tempat tidurnya tuh di atas sama di bawah gitu. Makanya ini tuh kasusnya sangat menggemparkan orang Hong Kong. Jadi semuanya tuh pada gimana ya, pada mulai mikir lah gimana caranya kamar anaknya itu dipisah-pisah, yang perempuan sama yang laki gitu. Jadi ambil positifnya, buang yang negatifnya. Mungkin sampai di sini dulu videonya Kaweto. Terima kasih banyak buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.